Dan nanti untuk sesi regulasi ini tentu akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi apa namanya ditanyakan pada saat di depannya. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi pembukaan saya akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Waalaikumsalam berarti warahmatullahi wabarakatuh. pelatihan Waalaikumsalam sudah warahmatullahi bisa wabarakatuh. kita akan mulai. Saya izin untuk masuk ke sesi materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. saya juga izin menyapa dulu sebentar, Bapak Ibu. Saya akan cek. Sebelumnya saya izin menyapa dulu rekan saya, Ibu Kania. Assalamualaikum, Ibu Kania. Oke, Ibu Kania udah ada ya? Oke, baik. Saya juga akan mencoba memastikan dulu untuk narasumber dari BPJPH. Apakah beliau sudah hadir? Bentar, Bapak Ibu. Baik. Assalamualaikum, Ibu Rizkia Wida. Waalaikumsalam Pak Yan Aldo. Suara saya Nggih, Ibu. terdengar, Pak? Alhamdulillah, jelas Ibu. Ya, makasih Izin Bapak. Ibu, perkenalkan saya Yan Aldo Wiliantoro. Saya Master of Training untuk pelatihan 1-2 hari ini. Sebenarnya ada rekan saya yang kedua, ada Ibu Ayi. Beliau adalah Master of Training kedua. Dan untuk sesi Ibu nanti akan dipandu oleh Ibu Kania ya. Kepada Ibu Kania, waktu dan tempat dipersilakan, Ibu. Suaranya nggak muncul, bukannya Ibu Kania, suaranya suaranya belum nggak muncul. muncul. Baik, apakah sekarang sudah terdengar, Bapak Ibu? Terdengar. Sudah. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Aldo, dan saya izin ambil alih untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, oke. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan saya Kania Sipolasana sebagai salah satu staf di Halal Institute. Dan pada sesi pertama kali ini, materi yang pertama, saya akan memandu sesi materi yang pertama yang akan membahas terkait dengan regulasi jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab penyelia halal. Nah, di materi kali ini akan disampaikan oleh Ibu Rizkia Wida Pradini. Beliau merupakan analis pengawasan jasa halal pada Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH BPJPH Republik Indonesia. Halo, selamat pagi Ibu Rizkia Wida. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Apakah sehat pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semangat. Baik, apakah udah siap Bu nih untuk Insya Allah. ngejelasin materi terkait dengan regulasi? Insya Allah, siap. Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya, sebelum ada penyampaian materi, saya izin menyampaikan. Jadi untuk materi yang pertama ini akan dibagi menjadi 2 sesi nih Bu dan Ibu-ibu Bapak-bapak sekalian. Yang pertama akan ada sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rizkia dan nantinya akan ada sesi tanya jawab setelah penyampaian berlangsung seperti itu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya persilahkan waktu dan layar kepada Ibu Rizkia untuk bisa menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Kania atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya Waalaikumsalam hormati warahmatullahi wabarakatuh. pimpinan dari Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH Halal Institute yang tadi sudah diwakili oleh Bapak SC Arifin. Yang kami hormati juga para trainer dan para panitia penyelenggara pelatihan, serta yang saya hormati juga para peserta pelatihan yang alhamdulillah sudah hadir. Insya Allah semangat pada pagi hari ini untuk mengikuti pelatihan penyelia halal pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya kita semua, Bapak Ibu sekalian, bisa bertemu meskipun di ruang virtual Zoom pada pagi hari ini. Kita bersama-sama mempelajari terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Bapak Ibu, perkenalkan, mungkin tadi sudah diperkenalkan juga, saya Rizkia Wida Pradini, saya selaku analis pengawasan jasa halal di Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Mungkin saya izin share screen, ya, panitia. Apa sudah terlihat Bapak Ibu untuk materinya? Sudah, Bu. Ya, baik. Untuk materi ini, regulasi dan ruang lingkup jaminan produk halal perlu diketahui oleh Bapak Ibu. Materi ini merupakan satu dasar dasar pemahaman bagi Bapak Ibu calon penyelia halal yang nantinya menjadi suatu dasar pelaksanaan tugas Bapak Ibu, bagaimana tanggung jawab Bapak Ibu dalam menjaga kehalalan produk, serta pada materi ini juga mencakup informasi-informasi terbaru terkait regulasi maupun ruang lingkup seputar penyelia halal dan pelaku usaha. Baik, Bapak Ibu, jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui yang pertama adalah terkait dengan dasar hukum. Yang harus diketahui adalah dasar hukum dari penyelenggaraan jaminan produk halal ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jadi pada tahun 2014 ini pemerintah menyusun suatu undang-undang untuk jaminan produk halal. Nah, ini adalah dasar dari yang mana jaminan produk halal ini menjadi suatu kewajiban tahun 2014. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman masuk ke peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Di sini ada perubahan sedikit mungkin terkait dengan ada perubahan, ada update gitu ya terkait dengan peraturan untuk jaminan produk halal. Nah, yang paling krusial di sini, yang paling penting adalah awal dari self declare pernyataan halal pelaku usaha ini mulai tahun 2022. Kemudian yang terupdate lagi, yang terbaru lagi itu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu yang paling utama di sini adalah terkait dengan masa berlaku sertifikat halal. Jadi saat ini sertifikat halal tidak memiliki masa berlaku. Gitu, sepanjang tidak ada perubahan bahan maupun proses produk halal di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kemudian di bawah undang-undang kita mengenal peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024. Jadi di PP 42 ini sekarang menjadi aturan teknis bagi Bapak Ibu dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Di situ ada tugas Bapak Ibu penyelia halal, tanggung jawabnya seperti apa, alur sertifikasi halal seperti apa, cara-cara mengajukan sertifikasi halal, prosesnya seperti apa, itu teknisnya di PP 42 tahun 2024. Sebelumnya di PP 39 tahun 2021 itu sudah tidak berlaku ya Bapak Ibu. Yang tahun 2021 sekarang update-nya di PP 42 tahun 2024. Kemudian di bawah peraturan pemerintah ada peraturan lagi
peraturan-peraturan yang lebih teknis. Yang pertama terkait dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2022. Ini tentang mengatur tentang pelatihan dan sertifikasi auditor halal dan penyelia halal. Kemudian ada keputusan Menaker. Ini terkait SKKNI dari Jabatan Penyelia Halal. Ada di sini kompetensi apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi penyelia halal. Kemudian keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 ini terkait dengan produk-produk apa saja yang wajib bersertifikat halal. Dan KMA Nomor 1360 Tahun 2021 yaitu bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Jadi Bapak Ibu penyelia perlu memahami KMA nomor 944 dan KMA nomor 1360 sehingga Bapak Ibu bisa tahu bahan apa saja atau produk apa saja dari Bapak Ibu yang ingin mengajukan sertifikasi halal itu masuk atau tidak di keputusan Menteri Agama nomor 94 maupun yang keputusan Menteri Agama nomor 1360. Nah, karena kenapa masih Menteri Agama gitu ya, bukan BPJPH? Karena dulu sebelum 2024 BPJPH masih di bawah Kementerian Agama, sehingga banyak peraturan-peraturan ini masih mengacu kepada keputusan Menteri Agama. Nah, kemudian selain keputusan Menteri, kita juga mengenal keputusan dan peraturan Kepala Badan. Yang pertama, Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2024 itu tentang organisasi dan tata kerja BPJPH. Jadi jabatan BPJPH maupun siapa deputinya, siapa direkturnya, apa saja direktur dan organisasinya itu ada di BPJPH nomor 1 tahun 2024. Kemudian ada teknis terkait dengan kriteria sistem jaminan produk halal. Ini di Kepkaban nomor 20 tahun 2023. Ini juga peraturan yang ibaratnya Bapak Ibu harus paham betul nih gitu di keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023. Kemudian ada keputusan Kepala BPJPH nomor 24 tahun 2023 ini tentang kurikulum pelatihan penyelia halal. Jadi materi-materi yang disampaikan pada pelatihan ini mengacu ke kurikulum pelatihan penyelia halal di Kepkaban nomor 24 tahun 2023. Kemudian keputusan Kepala BPJPH nomor 145 ini tentang cara mencantumkan logo dan label halal pada produk-produk, misalnya Bapak Ibu sudah mengajukan sertifikasi halal dan memperoleh sertifikasi halal, ini cara-caranya bagaimana mencantumkan logo dan label halal. Dan yang terbaru ini terkait dengan self declare atau pernyataan halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, ini Kepkaban nomor 146 tahun 2025. Nah, ini pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama tentang regulasi, kedua tugas dan tanggung jawab, kemudian ada alur sertifikasi halal dan syarat-syarat untuk sertifikasi halal. Nah, jadi Bapak Ibu penyelenggaraan jaminan produk halal ini berawal dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Di sini disebutkan secara jelas di pasal 4 bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Jadi baik produk impor maupun produk dalam negeri yang diedarkan, yang diperjualbelikan, yang diperdagangkan gitu itu wajib bersertifikat halal. Nah, ini dasarnya di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Kemudian tahun 2017, pemerintah ini membentuk suatu badan. Badan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal, badan untuk melakukan penerbitan sertifikat halal, dibentuklah BPJPH pada tahun 2017. Saat itu BPJPH masih di bawah Kementerian Agama, jadi masih berlapor kepada Kementerian Agama. Nah, kemudian tahun 2024 BPJPH mengalami pengembangan dan tahun 2024 yang sebelumnya BPJPH di bawah Menteri Agama menjadi badan sendiri. Jadi lingkupnya lebih besar, Bapak Ibu kewajibannya juga lebih besar dan langsung di bawah Presiden. Jadi saat ini kita mengenal Babe Haikal, ini langsung melapor kepada Presiden.
Semua proses sertifikasi halal, semua proses mungkin pelatihan, itu semuanya lapor kepada presiden laporannya. Dan eh, kenapa sih kita perlu menyelenggarakan jaminan produk halal? Jadi negara hadir untuk menjamin masyarakatnya itu nyaman, aman, terjamin, dan pasti gitu ya dari segi hukumnya gitu, dari segi keamanannya. Makanya lahirlah kewajiban dari sertifikasi halal. Jadi sertifikasi halal ini menjadi bukti kepastian hukum bahwa produk ini halal atau tidak gitu. Jadi sudah jelas bahwa misalnya produk roti, apakah produk roti ini sudah halal gitu. Jadi tidak ragu-ragu gitu ya mengkonsumsinya. Sudah halal, sudah ada sertifikatnya, misalnya masyarakat mengkonsumsinya menjadi tenang gitu karena sudah diaudit atau sudah diverifikasi oleh para pendamping, diaudit oleh auditor gitu ya. Sudah jelas eh, bahwa produk tersebut memang sudah halal, sudah aman untuk dikonsumsi masyarakat. Nah, jadi jaminan produk halal ini tidak hanya memberikan kenyamanan, juga keamanan, juga memberikan nilai tambah kepada pelaku usaha gitu ya. Menambah nilai ekonomi dari masyarakat juga. Jadi kalau misalnya ada produk yang sudah sertifikasi halal, akan menambah kepercayaan masyarakat. Jadi masyarakat lebih memilih produk-produk yang sudah halal karena sudah aman, sudah pasti kehalalannya gitu ya. Jadi masyarakat lebih memilih produk-produk tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan saudara-saudara kita yang non-Muslim gitu ya, yang masih mengonsumsi produk non-halal gitu. Nah, apakah menjadi dilarang? Apakah dikenakan sanksi? Apakah dikenakan denda? Apa tidak boleh beredar? Tentu saja tidak ya, Bapak Ibu. Jadi produk-produk non halal itu masih boleh beredar, masih boleh diperjualbelikan gitu ya, masih boleh dikonsumsi oleh masyarakat non Muslim gitu ya. Tapi dengan catatan ada keterangan tidak halal di situ. Misalnya mengandung alkohol 10% atau produk tersebut mengandung babi gitu ya, ada keterangannya, atau misalnya diberikan gambar gitu ya, gambar misalnya gambar babi gitu, jadi jelas bahwa negara mengatur secara jelas, tidak ada yang ragu-ragu, tidak ada yang abu-abu. Misalnya produk roti tadi ini halal atau tidak, jadi kalau halal punya sertifikat, kalau tidak halal diberikan keterangan tidak halal dan masih boleh diperjualbelikan di Indonesia. Nah, BPJPH sendiri memiliki beberapa kerjasama juga. Jadi dalam eh, melakukan proses sertifikasi halal tidak sendiri. Ada lembaga JPH, ini ada lembaga pemeriksa halal, ada lembaga pendamping proses produk halal, ada lembaga pelaksana pelatihan dan lembaga halal luar negeri. Nah, lembaga JPH ini bekerja sama dengan BPJPH. Yang pertama adalah lembaga pemeriksa halal. Ini adalah lembaga yang mengaudit. Jadi, lembaga tersebut menugaskan auditornya untuk mengaudit proses produksi di lokasi Bapak Ibu. Kemudian ada lembaga pendamping proses produk halal. Nah, lembaga pendamping ini membawahi pendamping proses produk halal. Jadi, para pendamping ini nanti yang memverifikasi dan memvalidasi dari usaha di lokasi Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lembaga pelaksana pelatihan, mungkin seperti saat ini. Jadi mencetak para SDM halal seperti penyelia, auditor halal, juru sembelih halal gitu ya, untuk sebagai SDM halal dalam menjaga komitmen kehalalan produk di pelaku usaha. Kemudian ada lembaga halal luar negeri, nah, jadi produk-produk impor sebelum masuk ke Indonesia, para pelaku usaha ini diperiksa oleh lembaga halal luar negeri. Jadi lembaga ini nanti mengaudit produk-produk di luar negeri sebelum sampai di Indonesia sudah punya sertifikat halal dan bisa memperjualbelikan produknya di Indonesia. Kemudian ada SDM JPH. Di sini ada auditor halal, ada pendamping proses produk halal, ada penyelia halal, kemudian juru sembelih halal dan SDM bidang syariah. Jadi untuk auditor halal ini adalah profesi di bawah LPH.
auditor halal ini nanti akan melakukan pemeriksaan nih ke usaha Bapak Ibu. Jadi akan mengaudit bahannya, prosesnya itu akan diaudit oleh auditor halal. Kemudian pendamping ini adalah untuk sertifikasi halal self declare atau pernyataan pelaku usaha. Nah, pendamping ini yang akan memverifikasi dan memvalidasi, memeriksa dari usaha Bapak Ibu. Jadi hampir sama auditor dan pendamping. Nah, tapi kalau pendamping ini khusus yang self declare, yang skema self declare. Kemudian ada penyelia halal, ini penyelia halal ada profesi yang ada di pelaku usaha. Jadi penyelia halal ini bertanggung jawab atas komitmen dan kehalalan dari suatu produk yang sudah bersertifikat halal. Kemudian ada juru sembelih halal. Nah, ini khusus untuk di rumah potong hewan, tempat-tempat pemotongan unggas seperti itu. Nah, ini khusus untuk juru sembelih halal. Dan SDM bidang syariah. Kalau SDM bidang syariah ini ada di lembaga pemeriksa halal dan lembaga halal luar negeri. Jadi SDM bidang syariah ini memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait fatwa, terkait syariat kepada LPH gitu ya untuk menentukan kehalalan dari suatu produk. Nah, tidak lupa bahwa BPJPH juga bekerja sama dengan Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa. Jadi beliau-beliau ini adalah orang-orang yang akan melakukan sidang dari hasil laporan LPH maupun pendamping. Jadi melakukan sidang bahwa produk ini memang sesuai syariat. Beliau yang memutuskan, menetapkan bahwa produk ini sudah bisa diberikan sertifikasi halal. Nah, hasil dari penetapan itu kemudian diberikan kepada BPJPH untuk kemudian BPJPH dapat menerbitkan sertifikat halal. Di sini adalah regulasi jaminan produk halal. Di sini update-nya Bapak Ibu. Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 untuk waktu pengajuan sertifikasi halal untuk yang reguler itu 21 hari kerja sejak Bapak Ibu mensubmit seluruh dokumen. Jadi Bapak Ibu nanti submit, tidak ada perbaikan, itu sudah dihitung 21 hari kerja. Kemudian untuk self declare itu 12 hari kerja. Kemudian ada Komite Fatwa Produk Halal. Sebelumnya memang yang melakukan sidang itu adalah Komisi Fatwa. Nah, kemudian BPJPH membentuk Komite Fatwa Produk Halal. Tujuannya agar sertifikasi halal lebih cepat. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lebih cepat mendapatkan sertifikasi halal sesuai dengan waktunya. Gitu. Kemudian Komite Fatwa ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri yang terdiri dari unsur ulama dan akademisi. Jadi dalam proses sidangnya, dalam proses syariatnya sudah ada unsur ulama dan akademisi. Kemudian untuk MUI, untuk ketetapan halal dilakukan bisa jadi tidak hanya di pusat, bisa dilakukan di provinsi, ada di kabupaten kota atau majelis permusyawaratan di Aceh. Jadi Bapak Ibu yang ada misalnya di daerah gitu ya, tidak perlu ke Jakarta gitu ya, atau misalnya tidak perlu ke ibu kota provinsi, jadi di kabupaten kota itu sudah bisa melakukan sidang. Sehingga lebih cepat nanti prosesnya Bapak Ibu bisa cepat mendapatkan sertifikasi halal. Dan yang keempat di sini adalah tentang masa berlaku sertifikasi halal. Jadi saat ini sertifikat halal itu tetap berlaku sejak diterbitkan BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan atau proses produk halal. Kemudian di PP 42 tahun 2024 karena tadi sertifikasi halal tidak memiliki masa berlaku, maka BPJPH membentuk mengatur terkait dengan implementasi pemeriksaan sistem jaminan produk halal. Jadi nanti selama 4 tahun sekali untuk pelaku usaha mikro dan kecil, kita akan melakukan pemeriksaan sistem jaminan produk halal untuk usaha mikro kecil berbasis risiko. Jadi yang kita nilai dari BPJPH risikonya, baru kemudian kita lakukan pemeriksaan sistem jaminan produk halal itu 4 tahun sekali. Nah, kemudian untuk pelaku usaha skala menengah dan besar itu diwajibkan seluruhnya untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian di PP 42 ini yang perlu Bapak Ibu pelajari juga, di sini ada pembagian tugas dan tanggung jawab penyelia halal.
Jadi sudah ada tugas dan tanggung jawab penyelidik halal apa saja yang harus dilakukan sebagai penyelidik halal itu di PP nomor 42 tahun 2024. Kemudian yang ketiga terkait dengan persyaratan pelatihan. Jadi untuk penyelia halal itu wajib mengikuti pelatihan maupun uji kompetensi bagi pelaku usaha yang produknya ingin diajukan sertifikasi halal. Namun di sini terdapat pengecualian untuk penyelia halal skema Safe Declare itu dikecualikan dari syarat pelatihan dan uji kompetensi. Kemudian karena tadi terkait masa berlaku sertifikat halal, maka ada mekanisme pembaruan sertifikat halal. Ini di PP nomor 42 tahun 2024, di situ diatur juga terkait dengan pembaruan sertifikat halal. Kemudian di PP ini juga mengatur tentang sanksi, sanksi administratif bagi pelaku usaha, bagi LPH, bagi lembaga pendamping apabila Bapak Ibu ditemukan melakukan pelanggaran jaminan produk halal. Apakah nanti Bapak Ibu pelaku usaha dikenakan sanksi teguran atau ada denda atau misalnya dicabut sertifikasi halalnya atau ditarik dari peredaran produknya. Nah, ini diatur di PP 42 tahun 2024. Nah, ini adalah produk-produk apa saja yang wajib untuk sertifikasi halal. Yang pertama barang, dan yang kedua jasa. Untuk barang ini ada beberapa jenis, ada makanan, minuman, obat, dan kosmetik, itu wajib bersertifikat halal. Kemudian ada produk kimiawi, produk biologi, dan rekayasa genetik. Namun produk-produk ini hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Nah, kemudian ada barang gunaan. Nah, barang gunaan ini agak sedikit khusus, jadi khusus untuk yang mengandung unsur hewani. Nah, misalnya seperti sepatu kulit gitu ya, Bapak Ibu, itu kan ada yang mengandung eh, kulit kulit apa ya, misalnya kulit sapi gitu ya. Nah, itu wajib untuk disertifikasi halal. Tapi kalau misalnya barang gunaan yang tidak ada unsur hewani, misalnya seperti kulkas gitu ya, tidak ada unsur hewani, itu tidak wajib untuk sertifikasi halal, tapi boleh mengajukan sertifikasi halal. Nah, kemudian ada jasa, di sini ada jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Jadi seperti jasa penyembelihan, itu tadi seperti rumah potong atau tempat potong unggas gitu, itu wajib. Kemudian jasa pengolahan, mungkin seperti catering gitu ya, atau resto, itu juga wajib. Kemudian jasa penyimpanan dan pengemasan, jasa penyimpanan itu seperti gudang gitu ya, cold storage, tempat penyimpanan untuk makanan beku, itu juga dikenakan kewajiban. Kemudian jasa pengemasan dan pendistribusian itu seperti jasa-jasa logistik. Nah, itu jasa logistik terkait makanan, minuman, itu juga dikenakan kewajiban. Kemudian jasa penjualan dan penyajian, ini kita bisa temukan di seperti supermarket gitu ya, yang menjual dan menyajikan untuk makanan dan minuman. Nah, itu juga dikenakan kewajiban sertifikasi halal. Dan saat ini tahun 2026 itu wajib halal pada Oktober 2006. Jadi siap-siap untuk barang makanan, minuman, obat, dan kosmetik itu dikenakan kewajiban sertifikasi halal. Kemudian kita masuk ke regulasi terkait alur dan persyaratan sertifikasi halal. Nah, di sini kita mengenal dua skema, Bapak Ibu. Ada skema reguler, ada self declare. Yang reguler ini diperiksa dan diuji oleh LPH. Nah, profesi yang memeriksa dan melakukan audit gitu ya, itu disebut dengan auditor halal. Nah, kemudian untuk reguler ini produknya apa saja? Itu adalah seluruh barang dan jasa yang tadi disebutkan. Jadi baik produk misalnya produk kimiawi, barang gunaan, atau jasa penyembelihan itu bisa masuk di skema reguler. Kemudian ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal. Dan durasinya adalah 21 hari kerja untuk pengajuan sertifikasi halal. Dan reguler ini berbiaya, Bapak Ibu. Biayanya mengacu kepada keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2024. Dari situ
Kepkaban nomor 22 itu ada biayanya. Berapa sih biaya sertifikasi halal apabila kita mengajukan usaha bakery gitu ya, jenis produk bakery atau minuman susu gitu. Atau misalnya eh, jasa penyembelihan. Nah, di situ ada biaya-biayanya, mengacu pada jenis produknya apa, kemudian mengacu banyaknya produk. Misalnya produk Bapak Ibu makanan ada 1.000. Nah, itu ada ada skalanya gitu ya. 1.000 harganya berapa, kemudian apabila di atas 10.000 produk berapa, atau cuma 10 atau cuma 20. Nah, di situ ada range harganya. Kemudian self declare, yang kedua adalah self declare, pernyataan halal pelaku usaha. Jadi ini adalah bentuk sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Jadi pelaku usaha ini membuat surat pernyataan bahwa produk ini sudah terjamin kehalalannya gitu ya dari segi bahan maupun prosesnya. Nah, tapi untuk self declare ini dibatasi Bapak Ibu, tidak seluruh produk bisa masuk ke kriteria self declare. Ada produk di sini kategorinya makanan dan minuman saja. Dan untuk makanan minuman pun diatur di Keputusan Kepala BPJPH 146 tahun 2025. Jadi diatur kategorinya apa saja makanan minumannya. Jadi tidak seluruh makanan minuman juga gitu ya. Nah, kemudian nanti yang memeriksa itu adalah pendamping proses produk halal. Jadi para pendamping ini nanti melakukan verifikasi dan validasi ke lokasi usaha Bapak Ibu yang mengajukan usaha self declare. Nah, kemudian ditetapkan oleh Komite Fatwa dan durasinya lebih cepat 12 hari kerja dan biayanya ini bisa gratis dari BPJPH, program Sehati, sertifikat halal gratis, atau fasilitasi juga bisa, atau mandiri. Kalau mandiri pengajuannya itu saat ini ya 230.000 untuk harga dari skema self declare. Nah, untuk identifikasinya, jadi produk saya masuknya self declare atau reguler. Nah, ini kita lihat yang pertama dari NIB-nya. Kita lihat usaha Bapak Ibu mikro kecil atau menengah besar. Jadi Bapak Ibu harus memiliki NIB untuk mengajukan sertifikasi halal. Nah, kemudian aktivitas produksinya. Untuk self declare ini usahanya sederhana Bapak Ibu. Jadi manual, pemrosesannya manual, atau misalnya memakai alat-alat yang sederhana juga. Misalnya blender atau mixer gitu ya. Jadi sederhana aktivitas produksinya. Kalau yang reguler itu bisa usaha rumahan, tapi juga bisa pabrik. Jadi memakai mesin-mesin otomatis itu masuknya ke skema reguler. Nah, kemudian jadi jenis produknya. Yang pertama, produknya Bapak Ibu ini makanan dan minuman. Tapi harus dilihat lagi di Kepkaban nomor 146 tahun 2025. Dan kemudian untuk variannya itu hanya 10. Jadi menunya hanya 10. Misalnya tadi keripik gitu ya. Ada keripik pisang, keripik singkong, kemudian keripik singkong rasa balado, nah gitu sampai 10. Nah, kemudian hanya memiliki satu pabrik, di sini adalah satu tempat usaha dan satu outlet untuk penjualannya. Gitu. Jadi memang self declare ini untuk UMK kecil yang masih sederhana untuk pengajuannya. Sedangkan kalau yang reguler ini seluruh barang dan jasa sesuai dengan KMA 944 tahun 2024 dan pengajuannya tidak terbatas untuk seluruh jenis produknya. Jadi misalnya ada 100 gitu ya, untuk variannya itu tidak masalah, masuk ke skema reguler. Atau ada 100 menunya gitu ya. Ada ayam bakar, sop ayam, sayur asam, apa segala macam sampai 100. Nah, itu bisa masuk kriteria reguler. Dan untuk self declare ini bahannya sudah terdaftar di Sihalal. Jadi sudah ada daftar-daftar kami di Sihalal. Jadi saat memasukkan tinggal diklik saja, tinggal diketik saja, itu sudah terdaftar di database kami. Dan tidak menggunakan bahan berbahaya untuk skema self declare ini. Gitu. Jadi aman, sudah pasti kehalalannya itu masuk skema self declare.
Untuk yang reguler juga sama, tidak menggunakan bahan berbahaya, tapi bisa menggunakan bahan-bahan yang tidak ada di daftar kami di si halal. Misalnya dengan dokumen-dokumen pendukung seperti COA gitu ya, itu bisa diajukan ke kami untuk skema sertifikasi halal reguler. Dan baik self declare maupun reguler ini seluruhnya ini berbasis elektronik gitu ya. Jadi bisa dibuat di ptsp.halal.go.id. Jadi Bapak Ibu masuk ke ptsp.halal.go.id, itu pendaftarannya semua elektronik, jadi tidak perlu datang ke BPJPH membawa NIB, kemudian membawa daftar produk gitu ya, semua dilakukan online. Nah, ini alurnya Bapak Ibu. Nah, sesuai PP 42, jadi pelaku usaha ini mendaftar di ptsp.halal.go.id. Kemudian nanti diverifikasi oleh BPJPH, oleh kami, diverifikasi dokumennya sudah lengkap atau belum, atau sudah betul atau belum. Nah, apabila ada kekurangan nanti dikembalikan ke Bapak Ibu, kemudian dilengkapi juga kemudian dokumennya. Setelah lengkap nanti dihitung oleh LPH biayanya berapa. Itu sudah dihitung, kemudian BPJPH menerbitkan invoice. Ada di akun Bapak Ibu nanti invoice-nya berapa, dan kemudian nanti Bapak Ibu membayar. Membayar, kemudian bukti bayarnya diupload, BPJPH kemudian melakukan verifikasi pembayaran, dan nanti BPJPH menerbitkan STTD, Surat Tanda Terima Dokumen. Nah, barulah kemudian nanti Bapak Ibu siap-siap bahwa LPH akan melakukan pemeriksaan maupun pengujian, misalnya ada perlu uji lab, di situ akan dilakukan pengujian. Nah, apabila sudah betul, semuanya sudah sesuai, maka LPH dari auditor ini akan melapor ke MUI. Kemudian dilakukan sidang fatwa bahwa laporannya ini sudah sesuai atau belum, kemudian sudah sesuai syariat atau belum. Nah, ini dilakukan sidang fatwa, muncul ketetapan halal, baru kemudian BPJPH melakukan penerbitan sertifikasi halal. Nah, jadi Bapak Ibu dapat mengunduh sertifikasi halal di akun Bapak Ibu. Gitu. Jadi sudah terlihat nanti ada trackingnya Bapak Ibu, sudah sampai tahapan mana pengajuan kami ya gitu. Nah, itu sudah ada trackingnya. Nah, kalau misalnya sudah selesai, tinggal diunduh saja sertifikat halalnya dan label halalnya gitu. Nah, kemudian untuk skema self declare. Jadi sama pelaku usaha membuat akun ptsp.halal.go.id. Di sini dokumennya semua disubmit, diketik, diisi semuanya. Kemudian nanti dari pendamping melakukan verifikasi dan validasi, datang ke usaha Bapak Ibu. Kemudian nanti BPJPH melakukan verifikasi dan validasi hasil dari verifikasi mendamping. Jadi betul atau tidak usahanya sesuai atau tidak bahan-bahannya, nah itu diverifikasi juga. Baru kemudian penerbitan STTD. Nah, ini untuk alur yang gratis ya, Bapak Ibu, atau fasilitasi. Jadi sudah penerbitan STTD karena tidak perlu bayar. Baru kemudian dilaporkan ke Komite Fatwa untuk disidang. Nah, setelah disidang, keluar ketetapan halal, kemudian BPJPH menerbitkan sertifikasi halal dan langsung diunduh di akun Bapak Ibu. Nah, ini untuk syarat-syarat sertifikasi halal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah permohonan sertifikasi halal. Jadi nanti mengisi di si halal, ini surat permohonannya sudah ada di situ, template-nya. Kemudian disiapkan ini NIB. NIB Bapak Ibu baik self declare maupun reguler itu wajib ada NIB. Kemudian dokumen penyelia halal, ada SK, surat ketetapan bahwa menerangkan eh, atas nama A ini merupakan penyelia halal di PT ABC gitu. Ada SK penetapannya, kemudian ada salinan KTP dari penyelia. Untuk self declare disertakan daftar riwayat hidupnya. Kalau untuk reguler selain daftar riwayat hidup, ada sertifikat pelatihan dan atau sertifikat kompetensi. Kemudian disiapkan baik self declare maupun reguler itu ada nama-nama produknya apa saja. Nah, untuk self declare ada foto produk. Self declare ya, khusus ada self declare itu foto produk. Kalau yang reguler itu disiapkan nama-nama produknya apa saja. Misalnya tadi ayam bakar, kemudian misalnya tadi keripik,
keripik singkong balado, atau misalnya roti kelapa, roti coklat, gitu disiapkan nama-nama atau menu produknya. Sudah disiapkan daftar produknya, siapkan juga daftar bahannya. Jadi bahannya apa saja? Terigu, mentega, cabai, atau misalnya singkong, tadi ya itu disiapkan semua. Bahan-bahannya apa saja, kemudian disiapkan juga prosesnya seperti apa. Misalnya apa ayam bakar gitu ya. Ayam dipotong menjadi 8, kemudian dilakukan eh, pembersihan, kemudian dilakukan setelah pemotong pembersihan atau seperti apa pemasakan, pengolahan sampai dengan penyajian. Nah, itu alurnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian dari keseluruhnya ini akan terbentuk manual sistem jaminan produk halal gitu. Jadi ada sistem jaminan produk halal itu sudah terotomasi dari semua pengisian di si halal. Nah, khusus untuk self declare ini ada surat pernyataan self declare kehalalan produk dan bahan dalam proses PPH. Itu ada surat pernyataan sendiri yang ditandatangani oleh pelaku usaha. Nah, ini masuk ke tugas dan tanggung jawab penyelia halal. Jadi, penyelia halal ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Proses produk halal dari awal sampai dengan akhir distribusi itu menjadi tanggung jawab dari penyelia halal. Itu diatur di undang-undang dan diatur di PP. Jadi, dua regulasi itu mengatur kuat bahwa penyelia halal adalah yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Dan pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal itu wajib memiliki penyelia halal. Jadi kalau misalnya mengajukan sertifikasi halal tidak ada penyelia halalnya, maka kita langsung tolak tadi. Sampai dengan dia mengangkat dan menetapkan penyelia halal. Dan syarat dari penyelia halal ini yang pertama adalah beragama Islam. Dan yang kedua, memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Nah, ini dibuktikannya dengan Bapak Ibu mengikuti pelatihan penyelia halal atau uji kompetensi penyelia halal. Itu diatur di PP 42 tahun 2024 di pasal 60. Nah, jadi saat mengajukan sertifikasi halal, ini perlu disiapkan oleh pelaku usaha yang pertama KTP dari penyelia halal yang domisili di Indonesia, maupun misalnya dari luar negeri. Ada penyelia halal luar negeri, ini melampirkan paspor atau kartu identitas lainnya, seperti izin tinggal, gitu ya, dari warga negara asing tersebut. Nah, kemudian daftar riwayat hidupnya dan salinan sertifikat pelatihan maupun sertifikat kompetensi serta penetapan surat keputusan penetapan bahwa yang bersangkutan adalah merupakan penyelia halal di PT ABC gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini masuk ke tugas dari penyelia halal. Jadi penyelia halal ini tugasnya ada 4. Saat ini diatur di PP 42 tahun 2024 di pasal 58. Ada mengawasi PPH, proses produk halal di perusahaan. Ada menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Kemudian mengkoordinasikan PPH, dan mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Yang D ini hanya saat pengajuan sertifikat halal atau misalnya ada pembaruan pengembangan sertifikat halal ini tugas yang D. Namun yang A, B, C itu dilakukan sepanjang masa kepemilikan sertifikat halal. Jadi dilakukan selama memiliki sertifikat halal harus diawasi. Apabila ada tindakan ada tindakan yang berisiko itu seperti apa perbaikan dan pencegahannya. Kemudian mengkoordinasikan proses produk halal itu setiap saat. Nah, ini dilakukan setiap saat untuk A, B, dan C. Nah, untuk yang sebelah kanan ini yang ungu, ini khusus untuk yang pernyataan halal, yang self declare. Hampir sama, yang pertama mengawasi PPH, kemudian menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengkoordinasikan PPH, dan mendampingi pendamping PPH pada saat verifikasi dan validasi. Yang D, ini khusus untuk yang pendamping saat mengajukan sertifikat halal maupun saat melakukan pengembangan atau pembaruan sertifikat halal. Ini yang D. Yang A, B, C itu dilakukan selama kepemilikan sertifikasi halal dan setiap saat gitu ya dilakukannya, diawasi tindakan perbaikan dan pencegahan itu seperti apa, kemudian koordinasi
prosesnya seperti apa, itu dilakukan seluruhnya ya setiap saat. Nah, jadi mengawasi proses produk halal itu dilakukannya seperti apa gitu ya. Misalnya saat penyediaan bahan. Jadi penyelia halal ini bertanggung jawab saat penyediaan bahan. Apakah bahan-bahan ini memang sesuai yang diajukan saat sertifikasi halal? Ternyata suppliernya mengirim bahan yang tidak ada nih, tidak ada halalnya gitu ya. Tiba-tiba tepung terigunya tiba-tiba diberikan yang tidak ada halalnya gitu. Padahal yang diajukan misalnya segitiga biru gitu saat pengajuan. Nah, itu tugas dari penyelia halal. Jadi tidak boleh menerima bahan yang tidak ada sertifikat halalnya. Itu mulai dari awal tuh menerima bahan itu sudah menjadi tugas penyelia halal. Kemudian lanjut ke proses produksinya. Diproduksinya seperti apa, tidak ada pencampurannya dari bahan non halal gitu ya. Semuanya sesuai dengan yang diajukan saat sertifikasi halal. Kemudian proses penanganannya seperti apa, baik bahan maupun produknya itu seperti apa, saat distribusinya seperti apa, apakah tercampur, ternyata dari awal sampai pemasakan sudah sesuai gitu ya, sudah sesuai dengan saat pengajuan sertifikasi halal, tetapi saat distribusi tercampur dengan misalnya bahan non halal gitu, memakai transportasi yang bercampur dengan produk yang non halal. Nah, itu menjadi tugas dari penyelia halal untuk mengawasi. Jangan sampai ada kontaminasi gitu saat pengantaran. Misalnya saat pengantaran mengantar daging, dagingnya tercampur dengan daging babi gitu ya di satu truk gitu ya. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi itu tugas dari penyelia halal mengawasi itu. Jadi tidak boleh bahan maupun produk-produk kita gitu ya tercampur dari mulai awal penyediaan bahan, kemudian prosesnya, pemasakannya, pencuciannya, kemudian pengemasannya. Nah, itu sampai dengan distribusi tadi, transportasi atau transportasinya, nah itu diawasi oleh penyelia halal. Jangan sampai ada kontaminasi, jangan sampai ada masuk bahan-bahan yang tidak sesuai gitu ya, tiba-tiba diganti, misalnya lebih murah gitu ya. Karena lebih murah, jadi memakai produk yang tidak bersertifikat halal gitu. Nah, itu tidak boleh. Semua diawasi oleh Bapak Ibu penyelia halal. Kemudian menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Jadi pasti selama proses produksi gitu ya pasti ada kendala, pasti ada potensi-potensi atau risiko-risiko yang bisa mengganggu proses produksi tersebut gitu ya. Jadi dari penyelia halal mendeteksi gitu ya apa saja potensi-potensi atau apa saja kendala-kendala yang bisa mempengaruhi proses produksi kita gitu ya dari kriteria sistem jaminan produk halal. Jadi nanti di kriteria sistem jaminan produk halal itu ada 5 kriteria. Mungkin nanti dibahas lebih lanjut di materi selanjutnya untuk SJPH. Nah, dari kriteria-kriteria tersebut, apa saja potensi-potensi yang bisa mengganggu eh, kehalalan produk kita, gitu ya. Nah, misalnya tadi ada bahan yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan saat pengajuan. Ada tepung, misalnya tadi tidak ada sertifikat halalnya. Nah, itu identifikasi dari penyelia halal. Penyelia halal mengidentifikasi eh, tepung, apa namanya, bahan yang tidak memiliki sertifikat halal dari supplier. Nah, itu potensi-potensi masalah yang bisa di apa namanya dilakukan oleh penyelia halal. Atau misalnya lokasi kita ini dekat dengan serangga gitu ya, misalnya ada serangga ya gitu misalnya. Nah, itu misalkan serangga bisa saja masuk ke dalam lokasi usaha atau lokasi produksi kita. Nah, itu tindakannya, pencegahannya, perbaikannya itu dilakukan oleh penyelia halal. Nah, misalnya identifikasi bisa saja serangga masuk. Nah, masuk ke deteksi itu, kemudian tindakannya seperti apa? Nah, tindakannya seperti apa? Jadi misalnya tadi bahan yang pertama misalnya bahan ya, bahannya itu tidak ada sertifikat halalnya. Nah, dari penyelia halal membuat apa? Misalnya membuat prosedur atau membuat standar standar untuk penerimaan bahan gitu ya. Nah, itu bisa saja dilakukan oleh penyedia halal. Kemudian tadi misalnya serangga, misalnya membeli
alat penangkal serangga. Nah, itu bisa dilakukan juga oleh penyelia halal. Nah, itu tindakan-tindakan perbaikan yang bisa mencegah dari kontaminasi bahan-bahan maupun misalnya ada binatang gitu yang masuk ke dalam lokasi produksi. Nah, dari hal-hal tersebut sehingga terbentuklah mitigasi risiko. Nah, itu strateginya seperti apa gitu ya. Misalnya setiap hari melakukan pengecekan bahan atau misalnya setiap hari dilakukan eh, apa ya seperti pest gitu ya untuk yang pest control seperti itu. Nah, itu melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan dalam menjaga bahwa produk kita aman, produk kita terhindar dari hal-hal yang dapat mengkontaminasi dari hasil produk tersebut. Kemudian mengkoordinasi PPH, mengkoordinasikan proses produk halal. Jadi penyelia halal ini memberikan koordinasi ke seluruh pihak, baik internal karyawan sendiri maupun eksternal seperti supplier atau misalnya koordinasi tadi ke auditor. Nah, itu dilakukan koordinasinya oleh penyelia halal. Jadi mulai dari misalnya dari produksinya, mulai dari saat pembelian atau misalnya saat penyimpanan di gudang. Nah, ini dikoordinasikan oleh penyelia halal. Misalnya tadi saat pembelian gitu ya, pembelian bahan. Ini harus dikoordinasikan oleh penyelia halal bahwa produk kita sudah punya sertifikat halal, Bapak. Jadi tidak bisa mengirim produk-produk yang non halal. Jangan mengirim produk-produk yang belum bersertifikat halal. Nah, itu harus dijelaskan kepada supplier bahwa produk tersebut sudah halal dan tidak bisa dicampur dengan produk-produk yang non halal. Kemudian ada saat karyawan gitu ya, SDM-SDM-nya. Jangan sampai SDM tersebut membawa, misalnya bawa makanan tapi dia non halal, membawa alkohol ke dalam lokasi produksi. Nah, itu harus dikoordinasikan oleh penyelia halal serta memastikan bahwa semua pihak memahami dan menerapkan sistem jaminan produk halal. Jadi karyawan dari internal itu ya misalnya dilakukan sosialisasi, kemudian dilakukan pelatihan atau bimbingan teknis gitu ya, bimbingan teknis secara singkat bahwa produk kami sudah memiliki sertifikat halal dan harus menjaga komitmen dari kehalalan. Nah, diberikan bimbingan teknis seputar SCPH. Jadi semua karyawan itu mengetahui dan mencegah misalnya membawa kontaminasi seperti produk-produk alkohol, misalnya produk yang mengandung babi gitu ya ke dalam lokasi usaha atau lokasi produksi dari Bapak Ibu. Nah, kemudian mendampingi auditor halal atau pendamping proses produk halal. Jadi saat audit, jadi kan nanti Bapak Ibu mengajukan sertifikat halal. Nah, auditor tersebut datang nih ke lokasi Bapak Ibu, mengecek seluruh bahan, kemudian prosesnya seperti apa, kemudian dari komitmennya seperti apa, kemudian produknya seperti apa. Nah, ini dicek oleh auditor halal. Nah, apabila misalnya perlu uji lab, nah itu nanti diambil sampel, kemudian dilakukan pengujian lab di LPH. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk pendamping, dari pendamping ini juga sama, memverifikasi dan memvalidasi bahan, prosesnya, produknya, kemudian komitmennya. Nah, ini semua dicek, semuanya dari awal sampai akhir, nah, oleh auditor halal dan pendamping. Dan tugasnya ini adalah tugas penyelia, itu mendampingi, menyebutkan seluruh bahan, menyebutkan seluruh prosesnya, kemudian apakah sudah dilakukan sosialisasi yang tadi untuk karyawannya. Nah, ini dilakukan oleh tugas dari penyelia. Kemudian ada tanggung jawab penyelia halal, ada menerapkan sistem jaminan produk halal, ada menyusun rencana proses produk halal, menerapkan manajemen risiko pengendalian proses produk halal, mengusulkan penggantian bahan. Cukup banyak ya Bapak Ibu, dari A sampai I ada 8. Ya, mengusulkan penggantian bahan, penghentian produk yang tidak memenuhi ketentuan, membuat laporan, kaji ulang, menyiapkan bahan sampel, kemudian menunjukkan bukti dan memberikan keterangan selama proses pemeriksaan. Ini yang reguler ini A sampai I itu ada 8 tanggung jawab Bapak Ibu. Nah, tapi untuk yang self declare ini agak sedikit singkat, ini ada 4, tapi juga sama beratnya.
mulai dari menerapkan sistem jaminan produk halal, menyiapkan bahan dan proses produk halal saat verifikasi pendamping, kemudian menunjukkan bukti, serta memberikan keterangan yang benar selama proses verifikasi dan validasi pendamping PPH, serta melakukan pembinaan JPH kepada lingkungan sekitarnya. Jadi tanggung jawab penyelia halal yang pertama tadi dari 8, menerapkan sistem jaminan produk halal ini diterapkan ke seluruh unit gitu ya untuk menjamin kehalalan produk. Seperti tadi memberikan sosialisasi bahwa produk kami sudah bersertifikat halal. Nah, ini diterapkan di seluruh unit. Kemudian menyusun rencana PPH mulai dari alur produksi, kemudian titik kritisnya, kemudian SOP-nya seperti tadi ada bahan yang belum bersertifikat halal atau ada kontaminasi. Nah, ini disusun rencananya oleh penyelia halal. Identifikasinya seperti apa, prosedurnya seperti apa, itu dilakukan oleh penyelia halal. Kemudian menerapkan manajemen risiko dan pengendalian proses produk halal. Nah, ini ada tadi seperti identifikasi risikonya seperti apa, kemudian pengendaliannya seperti apa, dan misalnya sudah terlanjur masuk gitu ya, itu tindakannya seperti apa oleh penyelia halal. Tadi binatangnya sudah terlanjur masuk. Nah, itu adalah dilakukan tanggung jawabnya oleh penyelia halal. Kemudian mengusulkan penggantian bahan. Jadi misalnya apabila ditemukan bahan sertifikat halalnya sudah habis gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh penyelia halal? Gitu ya. Apakah meminta update untuk sertifikat halal baru gitu sebelum masa habisnya? Jadi penyelia halal ini mengecek ya 3 bulan sebelum masa berlakunya sudah habis itu diminta lagi Bapak dari supplier itu untuk bahan A ini sudah habis sertifikat halalnya. Apakah sudah melakukan pengajuan? Nah, itu harus dicek secara berkala oleh penyelia halal atau berkaitan dengan ketersediaan bahan. Misalnya bahan A sudah tidak berlaku atau sudah tutup gitu ya produksinya diganti dengan B itu diusulkan oleh penyelia halal. Nah, itu harus diusulkan dulu baru kemudian disetujui. Nah, kemudian mengusulkan penghentian produk yang tidak memenuhi ketentuan proses produk halal. Jadi tadi apabila ada kontaminasi yang masuk, kemudian ada proses yang tidak sesuai dari ketentuan regulasi gitu ya. Nah, itu ditentukan usulan penghentiannya oleh penyelia halal. Jadi tadi udah ada binatang masuk, nah itu diusulkan penghentiannya bahwa proses produksi ini dihentikan karena ada kontaminasi. Nah itu sehingga tujuannya apa? Jadi mencegah produk yang tidak halal atau diragukan kehalalannya gitu. Jadi masyarakat bisa dilindungi dari produk-produk yang diragukan kehalalan. Kemudian membuat laporan pengawasan proses produk halal. Jadi tadi mulai dari tanggung jawab yang tadi, rencana, kemudian saat produksi, kemudian tadi misalnya ada kontaminasi, ada eh, bahan yang habis, masa berlakunya gitu. Itu dibuat laporannya oleh penyelia halal. Alhamdulillahnya kalau misalnya kondisinya baik-baik saja gitu ya, itu laporannya mungkin lebih enak gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ada kontaminasi tadi, gitu ada kondisi-kondisi yang menyimpang seperti tadi. Nah, itu laporannya itu semua dibuat oleh penyelia halal. Baik yang misalnya dibuat laporannya baik yang benar maupun yang menyimpang itu di semua dibuat laporannya seperti apa oleh penyelia halal. Kemudian kaji ulang pelaksanaan proses produk halal. Jadi melakukan evaluasi. Nah, tadi misalnya kalau alhamdulillah kalau sesuai semua ya Bapak Ibu, jadi evaluasinya lebih baik gitu ya. Evaluasinya lebih positif untuk pengembangan. Nah, apabila ada penyimpangan-penyimpangan seperti tadi. Nah, evaluasinya seperti apa untuk perbaikan kelanjutannya seperti apa. Nah, kaji ulang ini juga termasuk audit internal. Nanti juga bisa dijelaskan di SJPH. Nah, audit internal dilakukan secara berkala setiap tahunnya. Nah, itu juga masuk ke kaji ulang dari proses produk halal. Kemudian H dan I ini menyiapkan bahan dan sampel. Ini saat pemeriksaan, saat pengajuan sertifikat halal atau pengembangan. Jadi disiapkan seluruh bahan dan sampel-sampel pemeriksaannya dan menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar. Jadi tidak ada proses yang ditutupi atau misalnya bahan-bahan yang tidak di
disiapkan oleh penyelia halal untuk diperiksa oleh auditor halal. Jadi tidak ada bahan-bahan yang disembunyikan gitu, misalnya karena takut ketahuan masa berlakunya habis atau seperti apa. Nah, itu semua ditunjukkan saja ke auditor halal. Itu supaya auditor halal bisa secara objektif menilai dari produk ini sudah mendapatkan sertifikat halal atau belum. Ya, kemudian ini sekilas untuk kriteria sistem jaminan produk halal ada di Keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023. Ini ada 5 kriteria. Komitmen dan tanggung jawab itu terkait dengan tadi sosialisasi, penjagaan komitmen, ada bimbingan teknis ke karyawan. Nah, itu komitmen dan tanggung jawab. Kemudian bahan-bahannya yang sesuai, sudah punya sertifikat, sudah terjamin sertifikat halalnya, sudah ada sertifikat halalnya. Nah, ini bahan-bahannya, kemudian proses produk halalnya dicek, titik kritis apa saja yang ada di proses produk halal, kemudian produk. Jadi untuk produk ini terkait dengan bentuk produknya atau penamaan produknya yang tidak mengarah kepada yang non halal gitu ya. Misalnya bentuknya yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini produknya. Kemudian pelabelannya. Ini pelabelannya juga nanti dilihat saat kriteria sistem jaminan produk halal di kriteria produk. Kemudian pemantauan dan evaluasi. Tadi laporan-laporan tadi, audit internal, nah ini dilihat di pemantauan dan evaluasi. Ini kewajiban pelaku usaha. Jadi pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib yang pertama memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Kemudian memisahkan lokasi, tempat, dan alat, baik yang produk halal dan tidak halal. Misalnya di lokasi Bapak Ibu menjual yang non halal. Nah, itu harus dipisahkan lokasi, tempat, dan alat. Jadi tidak ada pencampuran lagi antara produk halal dan tidak halal. Kemudian memiliki penyelia halal dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Jadi kalau ada bahan-bahan yang tadi berubah gitu ya dalam prosesnya itu dilaporkan ke BPJPH. Nah, jadi kewajiban ini apabila nanti dilanggar, nah bisa saja dikenakan sanksi ke depannya. Kalau misalnya tadi tidak memisahkan lokasi tempat dan alat, ternyata ada pencampuran piringnya gitu ya. Piringnya dicampur antara penyajian produk halal dan produk tidak halal dicampur. Nah, itu bisa dikenakan sanksi dari BPJPH. Kemudian pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib yang pertama mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah mendapat sertifikat halal tapi tidak dicantumkan label halalnya gitu. Nah, itu bisa juga dikenakan sanksi. Kemudian tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, juga memisahkan lokasi, tempat, dan alat antara produk halal dan tidak halal. Kemudian memperbarui sertifikat halal jika terdapat perubahan komposisi bahan dan atau proses produk halal, serta melaporkan perubahan komposisi bahan dan atau proses produksi halal kepada BPJPH. Jadi ini kewajiban-kewajiban Bapak Ibu, baik yang ingin mengajukan maupun sudah memperoleh, ini dijaga kewajibannya, menjaga kehalalan, melakukan pemisahan atau perbaruan sertifikat, dan melaporkan perubahan-perubahan ini. Itu wajib dilakukan oleh pelaku usaha. Dan apabila karena sudah ada kewajiban, misalnya Bapak Ibu melakukan pelanggaran, maka bisa saja BPJPH apabila ditemukan pelanggaran mengenakan sanksi kepada Bapak Ibu pelaku usaha. Nah, ini sekilas terkait dengan pelatihan penyelia halal. Jadi pelaksanaan pelatihan penyelia halal ini dilakukan oleh BPJPH, kemudian bisa dilakukan oleh perguruan tinggi terakreditasi maupun lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi. Dan kategori pelatihan penyelia halal ini ada tiga kategori. Yang pertama untuk UMK, itu 9 jam pelajaran. Kemudian untuk UMK reguler, ini 12 jam pelajaran. Mungkin yang saat ini sedang diikuti ini yang nomor 2 ya Bapak Ibu. Kemudian penyelia halal untuk usaha menengah dan besar itu 20 jam pelajaran. Yang bisa lanjut ke apa namanya uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, itu yang nomor 3. Itu yang 20 jam pelajaran. Sesuai dengan keputusan Kepala BPJPH nomor 24 tahun 2023.
Kemudian ini sertifikat halal yang saat ini berlaku di Indonesia. Bisa dilihat ini ada logo Garudanya, Bapak Ibu. Logo Garuda, kemudian ada 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Yang saat ini berlaku. Kemudian ada nomor sertifikatnya. ID sekian, 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 sekian. Biasanya 17 digit nomornya, 31 sekian, sekian, atau 005 sekian gitu. Ada ID sekian, sekian. Berdasarkan keputusan penetapan halal MUI, ada nomornya juga, tanggal sekian. Nah, kemudian ini ada jenis produknya apa nih? Contohnya di sini penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Kemudian nama produknya biasanya ada di lampirannya. Terlampir ada lampiran selanjutnya. Kemudian nama pelaku usahanya apa, PT apa gitu ya. Kemudian alamatnya juga dicantumkan. Jadi kalau ada perubahan alamat, biasanya mengajukan sertifikat halal kembali karena ada perubahan proses di situ. Dan diterbitkan di Jakarta pada 3 Maret 2025 dan tidak ada masa berlaku. Sampai dengan itu tidak ada sekarang ya. Jadi hanya masa terbitnya saja. Dan ditandatangan elektronik. Ini jadi tidak ada tanda tangan basah oleh Ahmad Haikal Hasan saat ini Kepala BPJPH. Jadi nanti Kepala BPJPH-nya menyesuaikan di sini. Ini tanda tangan elektronik. Tuh. Nah, ini label halal Indonesia. Ini logo halalnya berbentuk seperti gunungan ini. Ada nomor sertifikat halalnya. ID sekian, 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 sekian. Jadi nanti yang dicantumkan di produk Bapak Ibu yang ini. Semuanya ini. Satu kotak ini. Ada halal Indonesia ID. Nah, gitu. Atau misalnya landscape seperti ini. Halal Indonesia ID sekian, sekian. Mungkin lebih supaya lebih besar gitu ya. Bisa juga landscape. Warnanya warna ungu, putih, ini putih, dan hitam. Itu. Ungu, putih, dan hitam. Nah, ini 3 warna utama. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin mengecek bahwa produk ini sudah sertifikat halal atau belum, lihat dari labelnya, lihat dari ID-nya. ID-nya ini bisa dicek di website kami. Jadi dimasukkan nanti nomor ID-nya. Kalau misalnya sudah punya, pasti dia keluar produknya di website kami. Atau misalnya dia tidak ada labelnya, adanya sertifikat halalnya saja gitu ya. Dilihat yang tadi ciri-cirinya ya Bapak Ibu. Ciri-cirinya ada 3 bahasa, ada jenis produknya, ada nomor ID-nya, gitu. Dan bisa di-scan ini TTI-nya, gitu. Bisa dilihat dari sertifikat maupun labelnya. Nah, ini Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan. Ini Deputi kami yang melakukan pembinaan kepada penyelia halal maupun pengawasan kepada pelaku usaha terkait dengan keberadaan penyelia halal. Jadi, apabila pelaku usaha tersebut tidak punya penyelia halal, maka dilakukan pengawasan dan bisa dikenakan sanksi oleh BPJPH. Nah, ini nanti misalnya Bapak Ibu ingin mendownload tadi ya regulasi-regulasi apa saja yang ada yang sudah saya sebutkan tadi, yang ada di materi, bisa di sini di kolom regulasi. Di sini sudah semua regulasi-regulasi BPJPH tercantum di sini. Tinggal di-download saja. Nah, kalau mau ngecek misalnya produk tadi sudah punya sertifikat halal atau belum, bahan tersebut sudah punya sertifikat halal atau belum, bisa dicek di sini. Nama produknya apa atau nama PT-nya apa. Ini bisa dicari di sini. Kemudian Bapak Ibu yang ingin mendaftar ke si halal bisa di ptsp.halal.go.id. Bapak Ibu membuat akun, buat akun di sini, upload dokumen di sini, nanti terbit sertifikat halal juga di website ini. Baik, sekian Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya. Mungkin apabila ada yang kurang jelas, bisa selanjutnya kita lakukan sesi diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizkia atas pemaparan materi terkait dengan regulasi jaminan produk halal, tugas serta tanggung jawab penyelia halal.
Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kita akan masuk ke sesi tanya jawab, di mana nantinya Bapak Ibu bisa diperkenankan untuk menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom, dan ketika nantinya sudah dipersilahkan, bisa untuk mengajukan pertanyaan secara langsung, atau jika memang ada terkendala, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu ya. Izin Baik, bertanya. sudah ada Ibu. Iya Bapak, untuk pertanyaan yang pertama ada dari Ibu Nurmala Dewi Putri, dipersilakan Ibu. Baik Ibu, sebelumnya izin memperkenalkan, saya Norma Dewi Putri. Saya izin bertanya untuk pendaftaran akun yang tadi di ptsp.halalgo.id itu ya. Untuk pendaftarannya itu memakai akun usaha atau memakai akun pribadi si penyedia halal yang sekarang ikutan. Dan untuk tadi juga kan di persyaratannya itu kan ada KTP ya. Nah, itu untuk KTP yang diupload itu KTP siapa ya Bu gitu. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Ibu Rizkia. Baik, terima kasih Ibu Nurmala atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan pendaftaran akun itu memakai akun pelaku usaha. Jadi bukan akun pribadi Mbak Nurmala gitu ya, dari pelaku usaha. Kemudian melampirkan KTP, itu KTP dari penyedia halal. Itu untuk membuktikan bahwa penyedia halal ini beragama Islam. Tujuannya mengupload KTP itu seperti itu. Jadi yang diupload itu KTP dari penyedia halalnya di si halal tadi. Begitu Mbak Nurmala. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Oke, baik. Mungkin selanjutnya ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan Bapak Lepi. Izin bertanya Bu, perkenalkan nama saya Lepi. Izin bertanya, apa yang dimaksud halal dan apa yang dimaksud dengan thayyib Bu? Terima kasih. Dipersilakan Ibu Rizkia. Baik, terima kasih Pak Lepi atas pertanyaannya perbedaan halal dan toib. Eh, Sebelumnya memang mohon maaf, mungkin ini ada di materi selanjutnya terkait dan halal dan toyib, tapi yang sepengetahuan saya, jadi yang halal ini kan sesuai bagi bahan produknya itu sesuai sudah halal, dan toyib itu baik baik bagi kita, baik bagi kesehatan, baik bagi eh, kita dalam melakukan dalam mengonsumsi produk-produknya, jadi itu sudah baik. Mungkin itu, mohon maaf kalau misalnya ini terkait dengan ketoiban, itu terkait dengan syariat dan fatwa, ini bisa di selanjutnya di materi selanjutnya. Seperti itu Pak Levi. Terima kasih banyak Jadi Ibu. izin bertanya. Izin. Iya Bapak, siapa? Mohon maaf Bapak, atas nama siapa Pak? Perkenalkan, nama saya Tahris, tergabung dari KSPTG Sulawesi Tengah. Baik, mau bertanya ini terkait masalah tadi yang disampaikan, warna 3 logo utama jadi label halal ini, apakah ada dari sisi perbedaan dari masing-masing warna ini? Karena tadi tidak sempat dijelaskan itu warna hitam dia lebih ke apa ya. Jadi mohon dijelaskan bagaimana dari 3 warna tersebut. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tahris. Mungkin bisa langsung dijawab Ibu Rizkia.
Baik, terima kasih Bapak Tahris atas pertanyaannya terkait dengan label. Memang ini tiga logo utama. Yang pertama ungu, hitam dan putih. Sebetulnya lebih kepada tidak ada arti masing-masing gitu ya. Warna ungu itu maksudnya apa, hitam itu maksudnya apa, putih maksudnya apa. Dari BPJPH ini menyesuaikan kepada kemasan-kemasan di pelaku usaha gitu. Misalnya warna hitam atau putih yang mana yang lebih kontras jadi tidak memberatkan dari pelaku usaha dalam mencantumkan label halal. Seperti itu. Jadi tidak ada misalnya ungu itu artinya apa, hitam artinya apa, tapi lebih kepada meringankan pelaku usaha. Jadi ada tiga warna. Jadi tidak harus warna ungu karena BPJPH warna ungu gitu. Jadi semuanya warna ungu. BPJH memberikan fleksibilitas gitu kepada pelaku usaha. Jadi bisa dipilih warna-warnanya yang mana yang lebih bisa terlihat. Seperti itu Pak Tahris. Baik. Iya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dulu. Ada dari Ibu Adina Siti. Dipersilakan Ibu. Mohon maaf Ibu, belum ada suaranya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ibu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Halo, mohon izin dengan saya Yeni Bu. Baik Ibu, saya mohon izin bertanya. Setelah kita melakukan pelatihan penyeliah halal ini kan kita dapat sertifikat pelatihan tersebut ya Bu ya. Apakah sertifikat tersebut itu bisa digunakan untuk di dua instansi Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yeni. Pertanyaannya untuk sertifikat pelatihan penyelia halal. Saat ini memang untuk penyelia halal ini belum diatur ya Bapak Ibu untuk harus bisa di satu perusahaan atau di dua perusahaan itu saat ini masih belum bisa diatur. Yang terpenting di kami adalah bahwa penyelia halal ini bisa menjaga kehalalan produk dengan tugas-tugas yang tadi, melakukan tugas-tugas yang tadi dan tanggung jawab yang tadi bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut baik di instansi A maupun di instansi atau di perusahaan A maupun perusahaan B. Nah, jadi belum ada pengaturan saat ini ya Bapak Ibu untuk terkait dengan berapa perusahaan sih untuk penyelia halal tersebut. Seperti itu Bu Yeni, mungkin apakah ada tanggapan? Mungkin bagaimana Ibu Yani tadi ya? Oke, mungkin kita bisa, mungkin karena tidak ada tanggapan, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari Ibu Adina, apakah sudah bisa Ibu mic-nya? Izin saya mau bertanya, Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu Adina. Ibu Pera tadi Bu ya? Betul dengan saya, Ibu. Oke, baik. Dipersilakan Ibu Pera Marini. Iya, Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Vera Marini. Saya dari SPPG Yayasan Kemala Bayangkari. Yang ingin saya tanyakan di sini itu terkait tentang tugas penyelia halal, yaitu mengawasi selama proses produksi halal ya Ibu ya.
Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, di mana dari awal penerimaan barang itu kan kita harus berperan untuk memastikan bahwa produk yang akan kita gunakan ini sesuai standar kehalalan seperti yang udah ada ketentuannya. Nah, terus lanjut dengan proses pengolahan. Apakah eh, penyelia halal ini harus ikut serta juga mengawasi dalam penerimaan dari awal penerimaan bahan, kemudian mungkin bahan itu dicuci atau di apa segala macam sampai masuk ke tahap pengolahan, apalagi untuk kita di SPPG ya Bu ya, sampai ke tahap pemorsian dan packing. Nah, apakah si penyelia halal ini harus ikut serta dalam alur dari awal proses penerimaan bahan sampai em, makanan ini sampai ke penerima manfaatnya? Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Bu Pera Marini terkait dengan tugas penyelia halal selama proses produksi gitu ya. Memang untuk penyelia halal ini wajib ada di dalam rangkaian proses produksi gitu. Jadi harus mengecek seluruh mulai dari penerimaan bahan, kemudian pengolahan, kemudian distribusi. Nah, tapi kalau misalnya terlalu besar gitu ya, kan juga lama gitu ya melihat satu-satu gitu ya. Mungkin bisa dibentuk tim manajemen halal. Kalau misalnya terlalu luas gitu ya lingkupnya, jadi tim manajemen ini sudah mendapatkan BIMTEK, sudah ada kemudian dibentuk prosedur-prosedurnya, standar-standarnya seperti apa. Misalnya saat menerima bahan apa yang dicek, saat pengolahan apa yang dilihat, kemudian saat produksi atau misalnya saat pendistribusian itu standarnya seperti apa. Nah, ini nanti bisa didelegasikan ke manajemen halal. Tapi itu tadi sudah ada standarnya, sudah ada prosedurnya gitu. Karena kan cukup luas ya untuk SPPG, apalagi setiap hari melakukan pemasakan, pemorsian, kemudian pendistribusian. Nah, ini bisa juga dibentuk tim manajemen halal, tapi mereka juga sudah di BIMTEK juga. Kemudian sudah juga ada prosedur-prosedurnya gitu. Tapi kalau misalnya masih lingkup kecil, maka penyedia halal memang wajib di seluruh proses produksi. Seperti itu, Bu Pera. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya ingin maksudnya ingin menanyakan lagi, misalnya tentang begini, Bu, misalnya di SPPG itu kita dari tim pengolahan, kita udah ada chef yang udah ada sertifikat, dan itu juga udah eh, BPJPH, kemudian ada tim pengolahan juga, anggotanya yang udah ada sertifikatnya juga. Kemudian untuk mengawasi ini, saya harus membentuk tim manajemen halal, berarti nanti ke mereka-mereka ini apakah saya yang nanti yang akan memberikan informasi, sosialisasinya, atau kami harus mendatangkan ahli lagi? Gimana izin Ibu petunjuknya? Baik, eh, bisa dari Ibu Pera gitu ya, memberikan bimbingan teknis gitu, memberikan standar prosedurnya seperti apa kepada tadi chefnya tadi, kemudian kepada staf-staf yang sudah bersertifikat BPJPH. Nah, ini dijelaskan kembali prosedurnya seperti apa. Nah, kemudian misalnya dirasa kurang gitu ya, baru bisa mendatangkan dari narasumber lain. Jadi intinya Ibu tadi memberikan tugas adalah mengkoordinasikan proses produk halal dan memastikan bahwa memang sudah memenuhi kriteria sistem jamin produk halal. Chef tersebut tahu cara proses produk halal yang sesuai dengan SJPH. Itu harus ditekankan oleh Bu Pera gitu. Jadi karena kan chef tuh hanya diproses ya Ibu tidak menerima mungkin apa menerima bahan atau tidak gitu ya. Ini tergantung dengan tugas masing-masing juga. Jadi saat melakukan proses pengolahan, Ibu menerapkan SCPH proses produk halal yang PPH gitu. Ibu menekankan itu. Misalnya di staf penerimaan bahan gitu ya, Ibu menekankan SCPH terkait dengan bahan-bahan apa saja yang memang saat diajukan sertifikat halal dan bahan-bahan non halal apa saja yang harus dihindari saat datang penerimaan bahan. Itu boleh ditekankan oleh ibu penyelia selaku apa penyelia halal utama gitu Bu. Baik, Ibu, terima kasih penjelasannya. Ya.
Oke, baik. Terima kasih Ibu Vera. Mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Ibu Khairunisa Andriani Dewi. Dipersilahkan, Ibu. Saya Hiranisa dari salah satu SPPG di Kota Surakarta. Saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan bahwasannya tugas penyelia halal itu salah satunya ada mengawasi eh, dari proses penyediaan bahan halal hingga distribusi. Yang saya ingin pertanyakan, bagaimana cara saya memastikan bahwasannya supplier-supplier bahan-bahan baku di dapur saya itu tetap memenuhi standar halal. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Khairunisa terkait dengan mengawasi proses produk halal yang merupakan salah satu tugas penyelia halal terkait dengan penyediaan bahan. Jadi Mbak Khairunisa ini memberikan sosialisasi dulu ke penyedia atau supplier yang mensuplai bahan baku dari usaha Mbak Hairunisa. Jadi memberikan sosialisasi bahwa produk ini sudah mengajukan sertifikat halal. Tidak boleh ada pencampuran atau kontaminasi dari bahan-bahan non halal gitu. Atau misalnya perlu yang lebih konkret lagi dengan surat pernyataan gitu. Bahwa tidak ada pencampur kontaminasi terkait dengan bahan-bahan yang non halal dalam proses penyuplaian ke usaha Mbak Harinisa. Seperti itu. Nah, kemudian nanti untuk mengecek komitmennya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan saat barang itu datang. Saat barang datang, dilihat fakturnya, dilihat sertifikat halalnya, misalnya ada bahan-bahan yang datang, kemudian tidak ada pencampuran di situ. Nah, itu cara kita untuk mengawasi, salah satu bentuk pengawasan kita, mulai dari sosialisasi, kemudian pengecekan bahan saat datang, itu adalah bentuk dari pengawasan terkait dengan penyediaan bahan tadi. Begitu Mbak Khairul Nisa. Baik, terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya Ibu Siti Aziza Hanum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ibu Siti Aziza. Belum ada suaranya, Ibu. Oke, mungkin sebelum Ibu Siti kita lanjut dulu ya, Ibu. Selanjutnya ke Ibu Eka Putri Zulfatus dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Izin Ibu Eka, belum ada suaranya. Atau yang lain apakah terdengar ya? Belum, Mbak. Belum terdengar. Belum. Terdengar. Sudah ada suaranya belum, Kak? Iya, Sudah ada. Silakan, Ibu. Baik, mohon izin Ibu Rizkia, saya Putri, izin bertanya dari supplier, apakah kita hanya meminta surat pernyataan atau harus dengan sertifikasi halal yang mereka punya? Lalu, apakah ketika mereka itu belum memiliki sertifikasi halal, kita sebagai penyelia halal ini bisa membantu mereka untuk menerbitkan sertifikasi halal? Baik, mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Putri terkait dengan supplier, pasti yang pertama saat mengajukan kita minta dulu sertifikat halalnya. Itu saat memakai supplier tersebut, kita minta dulu sertifikat halalnya. Karena kan tidak mungkin kita mengajukan tapi tidak punya sertifikat halal bahan tersebut.
gitu. Kita minta semuanya sertifikat halal, misalnya daging, supplier daging, kita minta punya atau tidak sertifikat halalnya, atau misalnya sertifikat halal tadi tepung, kita juga minta sertifikat halalnya, karena untuk pengajuan sertifikat halal itu kan perlu sertifikat halal untuk bahan-bahan yang kita ajukan. Nah, untuk surat pernyataan tadi itu adalah komitmen bahwa tidak ada pencampuran antara produk halal dan tidak halal tadi. Begitu. Jadi supplier tersebut tidak, misalkan tadi daging, tidak dicampurkan lagi dengan daging yang non halal, sangat pengantarannya. Itu kita minta komitmennya dia, apa pernyataannya dari supplier tersebut bahwa tidak ada pencampuran. Nah, untuk sertifikat halal itu bisa. Kemudian apabila belum memiliki sertifikat halal, apa bisa membantu kita memberikan informasi terlebih dahulu gitu kan? Karena sebetulnya ada perbedaan untuk penyelia halal, misalnya penyelia halal daging, pasti kan tentu saja dia punya kriteria-kriteria tertentu gitu ya untuk produk daging gitu, tidak sama dengan kita yang misalnya dari tadi SPPG gitu. Nah, memang belum diatur untuk misalnya penyembelih halal khusus untuk makanan atau penyembelih halal untuk penyembelihan saja. Tapi BPJPH mengarahkan kepada penyembelih halal yang bisa mengerti terkait misalnya daging tadi, jasa penyembelihannya seperti apa, penyembelihannya seperti apa. Nah, itu lebih kepada keilmuannya saja. Kami kalau misalnya untuk pengaturan kekhususan untuk penyembelih halal memang belum diatur oleh BPJPH seperti itu. Kita bisa memberikan informasi-informasi terlebih dahulu. Seperti itu, Ibu Putri. Baik, terima kasih Ibu Rizkia. Baik, terima kasih Bu Putri. Kita lanjut ke Bapak Andika. Dipersilakan Pak untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andika dari SPPG di Kabupaten Sigi. Saya mau bertanya terkait ini di halaman ya. Terkait kategori pelatihan penyelia halal. Di sini kan tadi disebutkan ada 3 kategori. Ada 3 kategori. Saya bertanya terkait JPL-nya, jam pelajaran. Kategori pertama tadi ada 9 JPL, tidak bisa uji kompetensi. Yang kedua itu 12 JPL, juga tidak bisa uji kompetensi, dan yang ketiga itu 20 JPL bisa uji kompetensi. Yang jadi pertanyaan saya di sini, saya melihat jadwal pelatihan ini ada 14,5 JPL. Apakah nantinya kami yang ikut pelatihan ini akan ada uji kompetensi atau tidak, melihat kategori pelatihan yang dijelaskan tadi? Seperti itu, untuk menentukan lulus tidaknya kami dalam mengikuti pelatihan ini. Terus pertanyaan kedua terkait persyaratan NIB dalam kepengurusan sertifikat halal. Itu kan tadi dijelaskan NIB-nya bukan perorangan tapi badan usaha. Kita melihat bahwa beberapa SPPG yang ada itu biasa satu yayasan mempunyai sampai 2 atau 3 SPPG dengan bernaung ke satu yayasan. Apakah NIB yang digunakan nantinya itu sama, bisa digunakan satu NIB untuk 3 SPPG atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andika. Pertama, terkait dengan kategori pelatihan penyelia halal. Ya, untuk kategori pelatihan penyelia halal memang ada 3. Kita
buat 3 kategori, mulai dari 9 JPL, kemudian 12 JPL, dan 20 jam pelajaran gitu ya. Nah, kalau yang saat ini kan 14 jam pelajaran, artinya belum memenuhi apa namanya yang untuk uji kompetensi 20 jam pelajaran. Jadi jadi gini, pertama itu kita melakukan pelatihan dulu. Nah, kalau sudah melakukan pelatihan, apabila Bapak Ibu ingin meningkatkan kompetensinya nih untuk penyelia halal gitu ya, itu bisa mengikuti lagi uji kompetensi gitu. Itu uji kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi, nanti mendapat sertifikat BNSP. Tapi kalau untuk pelatihan penyelia halal, untuk pengajuan sertifikat halal, itu sudah cukup untuk pelatihannya. Jadi nanti hanya untuk yang pelatihan ini ya, itu Pak Andika mengikuti ujian pelatihannya saja, gitu. Di akhir tidak ada uji kompetensi lagi, gitu. Jadi uji kompetensi ini adalah tahap lanjutan dari pelatihan ini saja, gitu. Tapi itu nanti dilakukan oleh lembaga lain, bukan oleh lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, namanya gitu, untuk upgrade lagi. Nah, itu harus memenuhi 20 jam pelajaran. Nah, kalau sekarang kan masih 14 jam pelajaran. Jadi belum bisa memenuhi jam pelajaran tersebut sehingga belum bisa meningkat ke apa namanya ke kompetensi uji kompetensi gitu. Nanti jadi kalau misalnya Pak Andika mau uji kompetensi ingin meningkatkan kompetensi untuk penyelia halal, nanti ikut yang 20 jam pelajaran baru ujian uji kompetensi gitu. Tapi kalau untuk sekarang BPJPH memperbolehkan untuk sertifikat pelatihan itu sudah cukup. Seperti itu. Nah, kemudian tadi terkait dengan NIB ya, Bapak. Iya, terkait NIB ya, Pak. Ya, Ya, untuk NIB masih bisa jadi diajukan untuk pengajuan SPPG tersebut gitu. Jadi satu NIB masih bisa digunakan untuk pengajuan SPPG gitu. Karena berasal dari satu yayasan yang sama. Seperti itu Pak Andika. Hmm, terkait. Oh iya, terima kasih atas jawabannya, Bu. Oke, baik. Dimengerti. Terima kasih. Bapak Andika ada tanggapan? Iya, belum ada. Oke, baik. Terima kasih Bapak Andika atas pertanyaannya. Mungkin Bu Rizkia kita beralih ke pertanyaan yang di kolom chat dulu. Ada dari Ibu Penny Kristita. Beliau menanyakan terkait dengan ini Bu. Mohon maaf, kami di SPPG banyak menu. Jadi ada beberapa bahan. Gimana untuk pengajuan kehalalannya? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Ibu. Baik, terima kasih untuk Ibu Penny. Di SPPG memiliki beberapa menu dan banyak bahannya gitu ya, Mbak? Iya, betul Ibu. Iya, jadi untuk pengajuannya semuanya diajukan Ibu, semua bahan, semua menu itu dicantumkan waktu pengajuan. Jadi nanti waktu keluar sertifikat halalnya itu semua menunya sudah tercantum di situ. Gitu. Dicantumkan saja semuanya, Bu. Semua bahannya juga bahan yang ada sertifikatnya maupun yang bahan segar. Misalnya eh, tadi ada tepung ya, tepung segitiga biru gitu ya, itu dicantumkan. Ada juga misalnya cabai. Cabai kan bahan segar ya, Ibu cantumkan juga di situ. Garam. Garam kan ada yang kemasan, nah itu dicantumkan di situ. Bawang merah tidak ada sertifikat halalnya bahan segar gitu ya, barang apa bahan yang dikecualikan itu dicantumkan semuanya Ibu. Semuanya supaya nanti saat auditor mengecek itu semua bahan dan menunya sesuai. Seperti itu Ibu Penny. Terima kasih Ibu Rizky atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Penny yang ada di kolom chat. Kita beralih lagi ke yang raise hand Ibu. Mungkin dipersilakan untuk Ibu Adina Siti untuk mengajukan pertanyaannya.
Ya, terima kasih Mbak. Suara saya masuk? Masuk, Ibu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mohon izin Ibu Rizkia, perkenalkan nama saya Adina. Izin bertanya Ibu, untuk sertifikat hal ini kan tadi disampaikan berlaku seumur hidup selama bahan bakunya tidak berubah begitu. Nah, andai kata mungkin pada saat nanti berjalannya dapur, mungkin ada upgrade bahan baku atau mungkin upgrade bahan, apakah nanti kami cukup melaporkan atau mengajukan sertifikat ulang? Seperti itu. Terima kasih, mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Adina. Berarti ini untuk update bahan baku ya Bu ya. Ya, kalau untuk update bahan baku, Ibu buat dulu bahan-bahan apa saja, seperti pelaporan gitu ya, bahan-bahan apa saja yang berubah, kemudian apa alasannya, kenapa berubah, kemudian dilaporkan ke LPH tempat Ibu diaudit yang waktu datang ke lokasi usaha ibu, dilaporkan ke LPH. Nah, nanti saat ini BPJPH sedang mengembangkan sistem. Jadi nanti bahan-bahan yang berubah itu bisa langsung tersistem di website BPJPH. Nah, karena saat ini belum ada sistem, bisa dilaporkan ke email BPJPH gitu. Bisa dilaporkan ke email BPJPH. Jadi ada dua laporan ke BPJPH dan ke LPH tempat waktu ibu di audit gitu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada pembaruan sistem. Jadi tinggal diperbarui saja bahannya di situ sehingga ibu tidak perlu mengajukan eh, sertifikat halal baru. Seperti itu, Bu Adina. Oke, terima kasih Ibu Rizkia penjelasannya. Baik, selanjutnya Bapak Yusril Mahendra dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya, Bapak. Halo, tes. Suaranya kedengaran nggak, Masuk, Kak? Bapak, suaranya. Terdengar, Pak? Ini mau bertanya, Bu. Kalau pas verifikasi ditolak itu, apakah bisa langsung diajukan kembali atau harus ada masa tunggu? Terus, kira-kira apa saja dokumen yang harus disiapkan? Makasih. Baik, terima kasih Pak Yusril. Ketika pengajuan, kemudian ada penolakan gitu dari sistem gitu ya atau dari BPJPH. Nah, ini dilihat dulu apa kekurangannya, kenapa ditolak. Nah, biasanya di situ dari verifikator ada masukannya di situ, ada alasannya kenapa ditolak. Misalnya eh, sertifikat penyelia belum dilaporkan. Nah, misalnya Bapak lupa gitu ya melaporkan sertifikat pelatihan itu. Nah, itu bisa langsung di-upload lagi, kemudian disubmit lagi. Gitu. Jadi tidak usah menunggu ada tidak ada masa tenggang, masa tunggunya itu tidak ada. Atau misalnya belum ada sertifikat halal bahan A. Nah, itu Bapak minta dulu sertifikat halal bahan A ke suppliernya. Gitu. Kalau sudah diminta, langsung diupload juga tidak masalah. Kemudian dokumen yang disiapkan, nah seperti yang tadi mungkin ada di materi, itu ada dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu pelaku usaha. Jadi nanti saat sudah disiapkan, tinggal disubmit di si halal, apa yang perlu diupload, diupload, apa yang perlu diketik, misalnya dicantumkan di Excel gitu, itu tinggal diupload saja gitu. Mungkin nanti cara penguploadan atau misalnya cara pengisian ada di materi selanjutnya untuk pengisian di website si halal. Seperti itu Pak Yusril. Baik, makasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Yusril. Kita masih ada waktu, Ibu, sekitar 2 sampai 3 menit lagi. Saya izin bacain pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama dari Bapak Martanto. Di sini pertanyaan adalah, Ibu, kan saya sebagai pendamping produk halal self-declare, apakah boleh jadi penyelia halal? Mungkin bisa langsung dijawab, Ibu. Baik, Pak Hartanto ya. Untuk pendamping proses halal, apakah boleh menjadi penyelia halal? Tentu tidak boleh ya Bapak, karena pendamping itu yang memeriksa, sedangkan penyelia itu yang diperiksa. Nah, jadi ada dua apa ya namanya ya? Ada konflik nih, ada dua konflik interest. Jadi harus salah satu
Bapak mau jadi pendamping atau Bapak mau menjadi penyedia salah satu. Yaitu tidak bisa dua-duanya. Jadi kalau Bapak memeriksa, nanti memeriksa diri sendiri seperti itu misalnya Pak. Gitu. Jadi dipilih salah satu supaya menghindari ada konflik interest. Seperti itu Pak Hartanto. Baik, semoga menjawab ya Bapak Martanto. Selanjutnya ada dari Bapak Sulistyo Wahyu, Ibu. Izin bertanya, pimpinan pelaku usaha menyampaikan penetapan penyelia halal ke BPJPH dengan melampirkan salinan sertifikat pelatihan penyelia halal dan salinan keputusan penetapan penyelia halal. Apakah nanti kita di pelatihan ini akan dapat kedua-duanya? Seperti itu Ibu pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Bapak ya tadi Pak Sulistiawati Sulistyo, Bapak Sulistyo. Sulistyo. Bapak Sulistyo terkait dengan sertifikat pelatihan nanti dapat sertifikat pelatihan setelah lulus ya, setelah lulus pelatihan ini nanti dapat sertifikat pelatihan. Kemudian untuk SK penetapan itu dari masing-masing pelaku usaha. Jadi misalnya Pak Sulistyo bekerja di atau menjadi penyedia di PT ABC. Nah, nanti dari PT ABC ini yang mengeluarkan surat keputusan penetapan bahwa Pak Sulistyo ini adalah penyelia halal di perusahaan PT ABC. Gitu. Jadi untuk yang apa namanya surat penetapan itu dari pelaku usaha, kalau yang sertifikat pelatihan dari lembaga pelatihan nanti ya saat sudah lulus. Seperti itu Pak Sulistyo. Baik, mungkin pertanyaan dari Pak Sulistyo itu menjadi pertanyaan penutup ya Bu untuk di sesi kali ini karena waktu pun sudah habis. Bagi Bapak Ibu Izin sekalian Ibu, yang memang apa masih boleh ada ada pertanyaan, satu pertanyaan lagi? Izin Ibu. mungkin nanti pertanyaan selanjutnya bisa didiskusikan bersama fasilitator Ibu, karena Baik. waktunya sudah habis. Kita harus lanjut ke materi selanjutnya. Oke, jadi Bapak Ibu yang memang masih memiliki pertanyaan terkait dengan regulasi jaminan produk halal bisa mengirimkan chat melalui grup atau bisa langsung mendiskusikannya bersama dengan fasilitator seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Rizkia Wida atas waktu dan kesempatannya untuk materi yang pertama di pelatihan UMK Batch 30 ini. Semoga materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh seluruh peserta di pelatihan UMK Batch 30 ini. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Mbak Kania sebagai moderator. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah aktif berdiskusi, kemudian aktif juga sama-sama kita belajar. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata atau misalnya ada pertanyaan yang belum menjawab keseluruhannya. eh, kita ambil sama-sama positifnya. Kita sama-sama juga belajar di sini terkait penyelenggaraan jaminan produk halal. Semoga pelatihannya berjalan lancar, kemudian mendapatkan manfaat, lulus semua pelatihannya, mendapatkan hasil yang terbaik, dilancarkan, dimudahkan, kita semua diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas kita. Izin saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.